Selamat sore teman-teman pemuda yang dikasih Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar teman-teman pada saat sore hari ini? Mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Karena pada saat sore hari ini kami dapat bersekutu bersama satu dengan yang lain. Terlebih Bapa pada hari ini telah dilaksanakan pemilihan pengurus Komisi Pemuda periode 2021-2023 dan lewat pemungutan suara yang sah dan resmi sebagaimana proses pemilihan majelis, maka pada hari ini tadi telah terbentuk susunan pengurus yang baru. Kiranya Tuhan tolong di dalam menyusun nanti masing-masing jabatan, ialah hikmat dari sorga yang menyertai. Pimpin pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita teman-teman dari Matius 5 ayat yang ke-13. Dosa akan membacakan bagi kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, menurut bagian yang baru kita baca tadi, Matius 5 ayat yang ke-13, kita ini adalah apa? Maka jawabannya adalah kita adalah garam dunia. Saya dan teman-teman, Lose dan teman-teman adalah garam dunia. Bukan garam dapur ya, bukan juga garam meja, tapi kita garam dunia. Nah, teman-teman, mengapa di sini firman Tuhan katakan kita adalah garam? Bukan kita seperti garam, tapi kita adalah garam dunia dan bukan kita seperti garam dunia. Nah, teman-teman, kalau seperti berarti hanya serupa. Kalau seperti garam berarti hanya mirip. Kalau seperti garam berarti hanya hampir sama. Tetapi saya dan teman-teman itu adalah garam. Artinya kita itu identik. Identik. Jadi kita itu adalah garam itu sendiri. Lalu mengambil contoh nih teman-teman. Nah, ada beberapa orang yang bilang Lose Yafet itu mirip seperti Andre Taulani. Nah, lumayan lah ya, masih dimiripin dengan artis, walaupun artis lawak kan gitu. Nah, saudara, ada yang berkata begitu, mirip dengan Andre Taulani. Mirip seperti. Kalau dikatakan Lose Yafet seperti Andre Taulani, berarti Lose Yafet itu apa? Mirip, hampir sama. Walaupun bisa jadi kalau dikatakan mirip, miripnya hanya sekian persen, tapi banyaknya, tapi bedanya itu lebih banyak. Nah, tapi itu seperti. Beda kalau Lose adalah Andre Taulani. Berarti Lose ini identik dengan Andre Taulani. Padahal kenyataannya tidak. Alkitab tadi memakai kata adalah. Karena kita itu identik dengan garam. Bukan seperti yang artinya hanya sekedar mirip, hanya sekedar serupa. Jadi Lose dan teman-teman ini adalah garam dunia. Apa fungsi dari garam, teman-teman? Apakah fungsinya hanya perasa? Benar, tidak salah. Apakah fungsinya hanya pengawet? Benar, tidak salah. Tapi fungsi itu hanya fungsi yang kita pahami secara umum di dunia modern ini. Karena teman-teman, ternyata fungsi garam dari zamannya Alkitab itu bukan hanya sebagai perasa, bukan hanya sebagai pengawet. Tetapi fungsi garam itu adalah yang pertama sebagai perjanjian. Makanya dalam Alkitab ada istilah perjanjian garam. Nah, ini teman-teman ya, ada istilah perjanjian garam. Kenapa disebut perjanjian garam? Karena garam digunakan untuk mensahkan sebuah perjanjian. Dan ketika sebuah perjanjian itu disahkan dengan garam, maka perjanjian itu harus dijaga oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian turun-temurun. Sebagai lambang kesetiaan, sebagai lambang kelanggengan. Kalau hari ini kan beda nih teman-teman. Kalau hari ini sebuah perjanjian dikatakan sah kalau menggunakan meterai. Menggunakan ada tanda tangan di sana baru sah. Zaman itu yang mensahkan itu adalah garam.
Jadi garam itu juga bisa dipakai sebagai tanda perjanjian atau untuk mensahkan sebuah perjanjian. Termasuk juga teman-teman, garam itu ternyata juga dipakai sebagai lambang dari hukuman. Bukan hanya sekedar perasa, bukan hanya untuk pengawet. Kita pasti ingat di dalam kisah tentang Lot dan istrinya. Siapa nama istrinya, saudara? Tentunya namanya adalah Ibu Lot. Nah, saudara, ketika pada waktu itu Tuhan mau mendatangkan hukuman ke Sodom dan Gomora, Tuhan berfirman kepada Lot supaya segera melarikan diri, dan ketika melarikan diri tidak menoleh ke belakang. Tetapi rupanya saudara, istrinya ini tidak taat, sehingga dia menoleh ke belakang dan akhirnya jadilah tiang garam. Jadi tiang garam-garam itu pun juga sebagai bentuk hukuman. Bahkan ada diceritakan, saudara, seorang raja ketika berperang dan berhasil mengalahkan kota yang dituju, saudara, maka setelah itu mereka akan menaburi garam sebagai bentuk kutukan. Jadi garam itu juga sebagai bentuk hukuman, teman-teman. Tapi teman-teman, ternyata juga garam itu sebagai bentuk pembayaran. Ini yang cukup mengherankan, teman-teman. Dikatakan di dalam era Romawi terakhir, garam itu adalah, ini zamannya Yesus, teman-teman. Garam itu adalah komoditas yang sangat dihargai dan dikontrol ketat melebihi emas atau perak. Jadi garam itu pada masa itu punya nilai yang lebih dari emas atau perak. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang garam itu, waduh, sudah kita anggap sebagai barang yang murah. Bahkan zaman itu tentara Romawi dibayar dengan garam, bukan dengan mata uang kertas, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kalau hari ini teman-teman mau nggak dibayar dengan garam? Karena sudah bantu, lalu dikasih garam 1 kilo gitu, mau nggak? Nah, saudara, zaman itu pembayaran itu pakai garam. Nah, teman-teman, itu. Jadi fungsi garam itu ternyata bukan hanya sebagai perasa, fungsi garam bukan hanya sebagai pengawet, tapi fungsi garam itu untuk mensahkan perjanjian, juga sebagai alat pembayaran. Nah, garam sendiri, teman-teman, dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata apa? Yang pasti ialah kita tahu, karena ini sangat mudah banget ya, yaitu jawabannya adalah B, salt. Nah, nama garam dalam bahasa Inggris itu salt, berasal dari kata Latin sal, yang akhirnya membentuk kata dasar, yang membentuk dasar dari kata salary, yang artinya adalah gaji. Berangkat dari mana istilah ini? Berangkat dari tadi. Karena garam dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi teman-teman, garam itu adalah kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan penting yang ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Bukan hanya sebagai perasa, bukan hanya sebagai pengawet, tapi juga untuk mensahkan perjanjian, dan juga termasuk sebagai alat pembayaran. Nah, ini ketika Tuhan ngomong kamu adalah garam, itu artinya ini. Kita ini adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan memiliki fungsi yang banyak. Itu artinya, teman-teman. Jadi artinya bukan garam itu menyebabkan darah tinggi, harus dikurangi. Nah, itu beda. Itu arti kita hari ini. Tapi ini arti pada masa itu. Sehingga teman-teman, makanya di dalam Alkitab tadi dikatakan apa? Kamu adalah garam. Karena ini sangat penting. Karena garam ini merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan hakiki. Tapi teman-teman, ternyata dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ketika garam itu menjadi hambar, ketika garam itu kehilangan rasa asinnya, sehingga tidak bisa menjadi perasa, tidak bisa juga menjadi pengawet, tidak bisa juga dipakai sebagai alat untuk mensahkan perjanjian, maupun juga sebagai alat pembayaran, teman-teman, karena menjadi tawar, maka apa yang terjadi, teman-teman? Nah, dan pertanyaannya, teman-teman, apakah memang garam itu bisa berubah rasa menjadi tawar atau menjadi hambar? Bisa enggak kira-kira? Jawabannya ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa, teman-teman? Karena sodium klorida, nama zat kimia untuk garam meja, merupakan susunan zat yang tidak berubah. Jadi kita menemui kan kalau di rumah punya garam, walaupun garam itu berubah menjadi cair, tidak pernah kehilangan rasa asin. Loh, kalau demikian apa artinya ketika Alkitab katakan bahwa
kita ini bisa menjadi hambar, garam itu bisa menjadi tawar. Apa artinya? Nah, untuk mengertinya teman-teman, jangan dimengerti menurut pengertian kita. Tapi mari kita mengerti menurut pengertian umat pada masa itu. Kenapa? Karena umat pada masa itu mengambil garam itu dari laut mati. Nah, laut mati itu apa, teman-teman? Laut mati itu adalah laut yang kadar garamnya sangat tinggi. Bukan laut yang tidak ada airnya, bukan laut yang kering kerontang, bukan laut yang beracun, bukan. Laut ini itu sangat indah loh. Ini perhatikan di gambar. Ini laut mati, teman-teman. Gitu kan? Sangat indah, berwarna biru, dan disebut laut mati itu karena apa? Karena kadar garamnya itu sangat tinggi. 10 kali lipat dari air laut biasa. Jadi sangat asin, teman-teman. Nah, dan mereka, teman-teman, umat pada masa itu, nah ini ya, laut mati itu adalah danau hypersalin atau laut yang sangat asin, sehingga tidak memungkinkan semua bentuk kehidupan, baik tanaman atau makhluk hidup. Karena tidak mungkin ada tanaman yang hidup atau makhluk yang hidup saking asinnya, maka disebut sebagai laut mati. Jadi bukan karena tidak ada airnya. Justru laut ini sangat berfungsi, teman-teman. Banyak para turis dan wisatawan yang datang ke laut ini untuk apa? Untuk mereka terapi, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, secara khusus penyakit kulit. Dan karena kadar garam yang sangat tinggi, orang yang tidak bisa renang di tempat ini nggak masalah. Karena apa? Orang itu tetap bisa ngambang tanpa harus tenggelam. Nah, ini fenomena yang luar biasa. Bahkan dikatakan sebagai keajaiban air alam terkait dengan laut mati ini. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau demikian teman-teman, nah pada waktu itu, gitu ya, ketika orang umat Tuhan itu mengambil garam dari laut mati, itu mereka mengambil dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Jadi ini ada bongkahan-bongkahan kan, bongkahan-bongkahan garam itu diambil oleh umat pada masa itu. Jadi bukan seperti di Indonesia dengan mengeringkan air laut tidak, tapi mereka sudah mengambil dalam bentuk bongkahan. Nah, garam yang sesungguhnya itu atau garam yang murni itu yang bagian dalam. Sedangkan bagian luarnya itu banyak sekali zat-zat yang bercampur dan itu tidak berguna. Oleh karena itu teman-teman, pada masa itu orang itu mengambil garam itu yang diambil dalamnya. Lalu yang luarnya karena sudah bercampur dengan banyak zat yang tidak bermanfaat tadi itu dibuang dan akhirnya diinjak-injak orang karena dijadikan jalan atau dibuang di jalan. Nah, ini loh teman-teman yang dimaksud. Garam yang tidak berguna itu adalah garam yang bagian luar tadi, yang tidak berfungsi, yang tidak dapat dipakai, yang tidak dapat digunakan selain daripada diinjak orang. Nah, Alkitab katakan kita adalah garam. Kalau begitu apa artinya? Kita adalah garam. Saya dan teman-teman adalah garam. Apa artinya? Artinya adalah mari menjadi orang yang berguna. Karena ketika garam itu tawar atau hambar, dalam gambaran pada masa itu bagian luar yang tidak berguna, tidak ada artinya, itu sudah tidak bisa dipakai untuk apa-apa selain dibuang. Karena itu ketika Yesus berkata kepada para muridnya, kita adalah garam, kamu adalah garam, ayo kita jadi orang yang berguna. Nah, ini artinya teman-teman. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 13, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam yang tawar, garam yang hambar, garam yang kehilangan sifatnya, garam yang kehilangan juga rasa asinnya, garam yang dipenuhi dengan berbagai macam zat tadi, itu tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sebaliknya, kita diminta untuk menjadi garam yang berguna. Nah, lalu gimana kita menjadi garam yang berguna? Apakah dengan suka memberi? Apakah suka menerima, suka membantu? Ternyata tidak. Menjadi garam yang berguna artinya adalah mari kita memberi pengaruh yang baik. Makanan menjadi lezat karena ada garam sesuai dengan takaran. Lalu kemudian beberapa makanan tertentu menjadi awet karena dikasih garam. Perjanjian pada masa itu menjadi sah karena ada garam. Pembayaran pun berjalan dengan baik karena ada garam dijadikan alat pembayaran. Memberi pengaruh yang baik, ini yang Yesus maksud. Ketika Yesus berkata kita adalah garam, para muridnya adalah garam, Yesus dan teman-teman adalah garam, artinya adalah ayo kita memberi pengaruh yang baik.
Pengaruh yang baik di mana? Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita memberi pengaruh yang baik di dunia ini. Seperti dikatakan dalam Alkitab, pengaruh baik saudara di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam makanan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, memberi pengaruh baik itu ketika apa kira-kira? Apa ketika bahagia, ketika sesuai harapan, atau ketika dianiaya, atau ketika difitnah? Ternyata justru firman Tuhan katakan kita harus memberi pengaruh yang baik. Itu ketika dianiaya, itu ketika difitnah, itu ketika kita ditindas, ketika kita dibully, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diolok-olok, ketika kita dikucilkan, justru Tuhan katakan apa? Beri pengaruh yang baik. Nah, dan dianiaya, difitnahnya karena apa? Apakah karena kejahatan kita, kesalahan kita, kebodohan kita? Bukan. Tetapi dianiaya dan difitnah karena Kristus. Karena kita menjadi Kristen, karena kita melakukan kebenaran, karena kita mau taat. Kita dianiaya, kita difitnah, kita dicela. Tuhan katakan apa? Kita harus memberi pengaruh yang baik. Ingat teman-teman ya, memberi pengaruh yang baik saat ditindas, saat dianiaya, saat difitnah. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kan sekolah atau kuliah itu kan online. Dosen mengambil contoh, misalkan kita berada di tengah-tengah komunitas yang di dalamnya banyak orang yang tidak melakukan firman. Sementara teman-teman, kita sendiri mau belajar untuk taat melakukan firman. Nah, karena kita mau menjadi orang yang taat, misalkan tuh walaupun sekolahnya online, kuliahnya online, kita tetap taat, kita tetap nurut. Ataupun ketika sudah offline, yang lain tidak pakai masker, kita tetap pakai masker, bahkan double masker. Karena kita mau menjadi orang yang taat, kita mau menjadi orang yang nurut, kita dibully. Gitu kan? Allah, cengeng banget sih. Jadi orang kok, kita ini kan orang muda, kenapa pakai masker harus double? Kok nurut banget sih? Daripada sekolah atau kuliah online, mending kita main game aja. Itu bisa nanti-nanti aja kan, bisa kita putar lagi kalau memang di-record itu ya, seperti Zoom misalkan begitu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman dibully, ketika teman-teman diolok-olok karena teman-teman mau belajar menjadi orang yang taat tadi, pertanyaannya, bisa nggak teman-teman tetap memberikan pengaruh yang baik? Atau justru kita ikut-ikutan dengan mereka? Nah, teman-teman, Lose ingat ketika mempersiapkan ini, waktu SMA, teman-teman, Lose itu pernah dibully. Karena apa? Lose tidak merokok. Gitu kan? Anak SMA itu kan zamannya, waduh, nyoba-nyoba rokok gitu, teman-teman ya. Dan Lose memang dari kecil tidak pernah merokok, karena juga orang tua tidak ada yang merokok. Sehingga kebiasaan merokok itu tidak ada. Karena itu ya Lose tidak pernah ngerokok gitu loh. Gitu kan? Tapi teman-teman sama teman-teman itu dibully. Cowok itu enggak cowok itu kalau enggak merokok itu. Kalau merokok baru itu namanya cowok gitu kan. Dan pada waktu itu teman-teman, Lose sempat tergoda. Emang benar sih, kalau emang benar, emangnya kalau cowok itu harus ngerokok, kalau nggak ngerokok itu berarti nggak cowok. Sempat tergoda. Sehingga sempat mencoba teman-teman pada waktu itu. Dosa ya, itu jangan dicontoh. Sempat mencoba. Tapi satu kali teman-teman. Dosa sempat mencoba dan akhirnya terbatuk-batuk dan memang dosa tidak pernah bisa merokok. Dan sejak saat itu sampai hari ini pun tidak pernah merokok. Hanya satu kali itu mencoba. Dan puji Tuhan teman-teman, justru dosa belajar pada waktu itu apa? Saya mau buktikan, saya harus bisa memberi pengaruh yang baik. Kalau yang lain merokok, saya tidak akan merokok. Nah, bisa enggak? Atau kita justru ikut-ikutan? Ya sudahlah, daripada dibilang enggak laki, mending ikutan merokok. Begitu teman-teman? Termasuk nih teman-teman, namanya anak-anak SMA ya, yang namanya ngumpat atau bicara kotor itu sudah hal biasa. Begitu kan? Dan pada waktu itu, Lose adalah orang yang dari kecil tidak pernah ngumpat, tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah teman-teman, dan tidak pernah membiasakan diri. Karena di tengah-tengah keluarga tidak ada seperti itu. Nah, ketika ngumpul teman-teman, dan Lose adalah orang yang pada masa itu tidak ikut-ikutan ngumpat, dibully juga. Gitu kan? Kok gaya banget sih? Nggak pernah ngumpat, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah ini, nggak pernah itu, begitu kan. Nah, tapi kira-kira gimana teman-teman? Karena ketika kita mau melakukan yang benar, kita justru dibully. Kita diolok-olok. Apakah kita ikut ngumpat atau kita tetap memberikan pengaruh yang baik? Dan puji Tuhan teman-teman, besok belajar untuk memberikan pengaruh yang baik. Walaupun tidak gampang hal itu.
Nah, karena itu teman-teman, ayo, ini artinya jadi garam. Jadi garam sesuai dengan fungsinya. Memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah lingkungan atau keadaan yang tidak baik. Bukan ikut-ikutan tidak baik. Itu bukan panggilan kita. Karena kita adalah garam. Nah, lalu yang kedua juga teman-teman, kita yang bekerja. Itu kan, kita bekerja, baik itu bekerja dari rumah maupun bekerja di kantor. Kita ada di lingkungan di mana bisa jadi kita satu-satunya orang Kristen di situ. Dan banyak orang yang nggak mau taat kepada firman. Karena memang mereka bukan Kristen. Namanya melanggar, namanya istilahnya itu menggunakan kesempatan, mengambil uang, dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Sementara kita adalah orang Kristen. Nah, karena kita mau menjadi orang yang nurut, teman-teman, kita dibully, kita diolok, kita dikucilkan. Mungkin kita dibilang sok rohani. Nah, ketika seperti itu, padahal teman-teman sudah melakukan tugas itu yang terbaik, tapi tetap aja dianggap salah dan melakukan kesalahan karena teman-teman adalah orang Kristen. Pertanyaannya gimana? Apakah kita bisa memberikan pengaruh yang baik? Atau sebaliknya, kita pun hanya sekedar kecewa, bahkan pun bertengkar, ataupun juga ikut menyalahkan. Atau kita tetap berjuang untuk memberikan pengaruh yang baik di dalam kebenaran itu. Nah, termasuk juga teman-teman, pada saat ini kan ibadah online. Gitu kan. Sekali lagi loh, saya bilang bahwa ibadah online itu enggak enak. Siapa yang bilang enak? Enggak enak gitu kan. Nah, lalu teman-teman, beberapa gereja sudah ada yang offline, sudah ada yang onsite. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ketika kita menghadapi hal ini dan ada orang yang berkata begini, tempatmu kok online aja sih? Sementara lo yang lain lo sudah onsite. Lalu kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Kalau kita adalah garam, garam yang berfungsi sebagaimana semestinya, maka kita akan berkata bahwa iya, itu memang keputusan gereja kami dengan berbagai pertimbangan. Nah, kita memberi pengaruh yang baik. Bukan sebaliknya gini teman-teman, iya, kenapa sih kok online sih? Padahal yang lain pun juga sudah offline. Apa sih ini? Kayak gitu kan, jadi males ibadah dan sebagainya. Justru kita memberikan pengaruh yang tidak baik. Panggilan kita teman-teman memberikan pengaruh yang baik. Kalau teman-teman menjadi garam yang sesuai dengan fungsinya, kita akan memberi pengaruh yang baik. Sudahkah kita memberi pengaruh yang baik, teman-teman? Ketika di rumah, perkataan kita, sikap kita memberi pengaruh yang baik buat orang tua, buat adik-adik kita, buat keluarga kita yang lain. Atau bisa jadi kita berkata, loh, papa mama sendiri lo ngomongnya jorok, papa mama sendiri tidak setia ibadah. Loh teman-teman, panggilan kita yang harus memberi pengaruh yang baik. Orang tua dalam ketidaksempurnaannya bisa salah, bisa keliru. Tapi kita yang dipanggil untuk memberi pengaruh yang baik. Orang tua mungkin bisa terbiasa ngomong kotor, tapi kita terbiasa ngomong benar. Orang tua mungkin terbiasa tidak setia dengan perjanjian, tapi kita terbiasa hidup dengan perjanjian. Itu memberikan pengaruh yang baik. Teman-teman, lo seingat suatu kali bersama dengan Pendeta Artines, itu pernah menolong seorang anak kecil yang kecelakaan, dan itu masih balita, dan wajahnya itu terkena pada waktu itu terkena aspal sehingga rusak, teman-teman. Lalu kita menolong, kita tidak kenal, kita menolong, kita membantu, kita belikan obat-obatan, dan juga termasuk kita antar ke rumahnya. Pada waktu itu Lose berkata kepada Pendeta Artines, kenapa kita nolong? Toh kita juga tidak kenal orang itu, bahkan tidak punya hubungan apa-apa. Lalu Pendeta Artines menyampaikan, benar, kita memang tidak kenal. Tapi paling tidak kita sudah memberikan pengaruh yang baik. Dan benar teman-teman, ternyata rumah daripada orang yang kita tolong itu adalah Kampung Kemiren. Nah, salah satu kampung adat asli Banyuwangi. Siapa yang tidak tahu kan? Dan ternyata justru akhirnya mereka melihat kami sebagai seorang Kristen. Mereka begitu luar biasa sekali tersentuh karena apa yang kami lakukan. Sehingga mereka pun akhirnya memandang orang Kristen bukan sebagai orang yang persepsinya itu tidak baik. Sampai teman-teman tiap tahun mereka itu datang ke tempat Pendeta Artines hanya untuk membawakan rambutan, membawakan hasil-hasil daripada perkebunan. Karena apa? Mereka merasa sudah ditolong. Memberikan pengaruh yang baik. Nah, kita sudah nggak memberikan pengaruh yang baik? Teman-teman, ingat, sekalipun kita orang muda, kita dipanggil untuk memberi pengaruh yang baik. Jangan kita di rumah hanya ngomel aja, gitu kan? Tidak puas dengan papa, tidak puas dengan mama, kemudian juga tidak puas dengan adik-adik, tidak puas dengan keluarga, hanya menuntut aja. Ataupun di gereja kita juga hanya nuntut aja, gitu kan? Kenapa ibadahnya online? Kenapa ibadahnya nggak di gereja? Kenapa musiknya nggak enak?
Kenapa lagunya nggak enak? Kenapa khotbahnya nggak enak? Kita hanya menuntut aja. Sementara kita tidak pernah memberikan pengaruh apa-apa. Firman Tuhan pada saat sore hari ini mengajak kita teman-teman. Mari kita memberikan pengaruh yang baik di mata Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Ukuran baik itu bukan baik menurut kita, tapi menurut katekismus Heidelberg, perbuatan dikatakan baik apabila satu, perbuatan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perbuatan itu lahir dari iman, dan perbuatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu teman nyontek baik enggak? Baik, tapi itu bukan baiknya Tuhan. Tapi hari ini kita dipanggil untuk memberikan pengaruh yang baik. Berikan teman-teman pengaruh yang baik. Pengaruh teman-teman kesetia, pengaruh teman-teman yang begitu semangat di dalam mengikuti Tuhan. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat sore hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan, sekalipun kami orang muda, dipanggil untuk memberi pengaruh yang baik. Pengaruh yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengaruh yang lahir dari iman. Pengaruh yang lahir dari kebenaran firman dan untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Bapak supaya kami tidak memberikan pengaruh yang buruk, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, maupun juga di dalam kehidupan bergereja. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.